Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan belajar masalah gambar mesin ya di mata kuliah gambar mesin, di mana mata kuliah gambar mesin ini menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa teknik mesin dan ini wajib diselesaikan dan lulus. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami serta menguasai prinsip-prinsip menggambar teknik, terampil dalam menggambar teknik. Gambar yang ada di depan kalian semua ini adalah contoh dari gambar teknik yang nanti ke depannya akan menjadi tugas dari mahasiswa teknik mesin ya. Dia harus bisa kemudian menggambar. Pokok bahasan mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah sarana menggambar teknik, sistem kuadran, sistem proyeksi, baik Amerika ataupun Eropa, yang nanti akan Anda bubuhkan di kertas gambar kalian semua. Kemudian standar garis dan macamnya, di mana standar garis ini nanti akan berpengaruh kepada jenis pensil yang Anda gunakan. Kemudian prinsip proyeksi ortogonal, multiview, akselometri, proyeksi titik garis bidang benda atau primitif geometri, proyeksi bidang bantu, axillary plane, perpotongan pertembusan, kupasan, dan juga nanti akan ada tugas ya, pemberian tugas besar untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Untuk buku yang bisa kalian gunakan yaitu ada di sini ya, mulai ilmu bangunan pesawat, particle geometry and engineering graphic, mechanical drawing, prinsip engineering graphic, ilmu ukur melukis dan sebagainya. Ini bisa Anda lihat di buku pedoman. Nah, ketika kalian menguasai ilmu ini, ada banyak pekerjaan yang kemudian sangat bersinggungan dengan ilmu ini, terutama di perusahaan manufaktur. Ketika Anda berada di bagian yang merekayasa riset and development, pengembangan dari produk, juga banyak sekali ya, baik di perusahaan yang hubungannya dengan manufaktur maupun di luar manufaktur. Nah, di awal ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari menggambar, di mana semua benda yang hubungannya dengan teknik ya, keteknikan itu ketika mereka diproduksi, mereka akan diawali dengan menggambar. Karena menggambar ini akan menyamakan persepsi antara orang yang menggambar dan orang yang melihat. Maka sebagai mahasiswa teknik mesin, Anda wajib untuk bisa menguasai standar, paham dengan cara-cara menggambar, jenis-jenis dari gambar itu sendiri, dan bagaimana cara menerapkan antara gambar itu dengan produk yang akan kita buat, gitu ya. Apapun mulai dari pesawat, sepeda motor, dan sebagainya. Nah, gambar ini dimulai dari jadi pandangan tentang bagaimana gambar ini dibutuhkan itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal, sejak 2130 before century sebelum Masehi ini, di zaman atau di eh, peradaban Yudea ya, Yudea itu mereka sudah mulai untuk bisa menggambar meskipun hanya di kulit-kulit binatang, di batu dan sebagainya. Kemudian perspektif drawing itu dimulai dari 450 sebelum Masehi ya. Nah, di sini kenapa pada zaman itu sudah dimulai ya, mereka sudah mulai bisa menggambar yang disesuaikan dengan pola pandang mata mereka. Ya, itu perspektif itu sudah mulai meskipun pada waktu itu belum ada pensil seperti sekarang ya, dengan alat yang ada tentunya. Dan sejarah gambar ini kemudian terus berkembang sampai ke digunakanlah mesin drafting mesin 1960 yang sebelumnya 1900 itu sudah mulai standar ya, standar dari gambar ini diadakan. Terus kemudian mesin
menggunakan komputer, CAD sampai 3D modeling atau 3D model yang sekarang. Nah, inilah yang kemudian mencoba ya dari sejarah gambar ini dikembangkan lagi di masa sekarang ini menjadi sebuah mata kuliah yang kelak nantinya akan dipakai untuk mengembangkan produk. Ya. Gambar yang ada di sini adalah produk dari awal-awal dulu bagaimana menggambar ya, yang mungkin akan sulit kalau kita gambar secara manual, namun karena dulu belum ada komputer mereka menggambarnya secara manual. Nah, ada dua macam perbedaan antara artistic drawing sama technical drawing atau mechanical drawing. Kalau kita lihat di dua gambar ini, yang pertama adalah ketika artistic drawing yang diutamakan itu adalah bagaimana kemudian gambar itu bersifat artistik. Jadi ada sebuah cerita di situ yang bisa diceritakan di situ. Tidak perlu standar-standar yang baku. Kalau yang teknikal atau mechanical, mereka menggunakan standar-standar yang baku. Misalkan bagaimana cara memberikan dimensi, bagaimana kemudian memberikan besaran eh, diameter ya, diameter atau kelengkungan yang ada di pojokan tiap dari gambar. Terus kemudian bagaimana kemudian mengukur dari lubang, bagaimana memberikan arsiran, berapa, kemudian ketebalan dari benda dan garis bantu, dan seterusnya. Dan semuanya ini ada standarnya. Nah, untuk itu diperlukan sebuah sarana ya untuk menggambar teknik ini. Jadi kalau kita mempelajari tentang traditional drawing tool atau alat-alat sederhana yang ada yang kita menggambar secara manual, zaman dahulu itu banyak meja gambar ya. Meja gambar itu yang dia sudah presisi antara horizontal dan vertikalnya sehingga di sini ada penggaris yang dia bisa dipakai menggaris secara horizontal dan ada yang vertikal ya. Vertikal nanti dipakai untuk menggambar yang vertikal. Jadi ini kemudian dipakai sebagai dasar sebenarnya untuk penggambaran yang selanjutnya. Dan meja ini zaman dahulu memang sangat-sangat banyak dipakai atau digunakan sebelum komputer mulai populer. Setelah itu ada penggaris T-square ini untuk membuat garis yang vertikal ya, dengan berdasarkan dari ujung dari mejanya atau pinggiran dari mejanya. Ini. Terus kemudian triangles atau segitiga, penggaris segitiga. Kemudian adhesive tape yang untuk menempelkan kertas gambar di meja. Ada pensil ya, baik pensil yang manual atau yang orotan ini maupun yang mekanik ya. Biasanya kalau mekanik ini Anda bisa mengambil 0,3, 0,5, 0,7. Jadi ada tiga jenis ketebalan yang berbeda karena di gambar teknik ini selain bentuknya, bentuk garisnya juga ketebalan garis itu mempunyai aturan juga. Kemudian ini adalah sandpaper. Nah, ini dipakai untuk membersihkan ya, membersihkan permukaan meja, membersihkan dari ujung-ujungnya penggaris dan sebagainya. Terus kemudian rotring atau ini merek ya, merek dari jangka. Jangka ini dipakai untuk membuat lingkaran ya, sesuai dengan ukurannya. Terus kemudian drawing tool yang lainnya adalah penghapus ya, penghapus. Terus ini adalah alat yang dipakai untuk menghapus. Kita kalau mau menghapus apa itu garis, kalau memakai ini nanti bisa lebih halus ya, lebih bersih. Terus kemudian ini untuk membuat lingkaran kecil ya, circle template sama tisu paper ini supaya tangan kita tidak menyentuh kertas sehingga bersih. Jadi untuk membersihkan tangan kita.
Kemudian sharpener ini kalau kita pakai pensil yang manual. Terus kemudian clean paper ini untuk menggambar ya. Nah, selanjutnya adalah ada freehand sketching. Jadi bagaimana kita menggambar tanpa peralatan. Kok kok ada ya? Ini untuk jaga-jaga kalau memang ada peralatan yang kemudian tertinggal karena ketika kita ujian kita dilarang untuk meminjam ya, meminjam peralatan ke teman Anda yang sama-sama ujian karena itu akan mengganggu. Nah, freehand sketching ini memang dipakai untuk sebagai dasar ketika kita ingin menggambar ya, menggambar tanpa peralatan. Yang pertama adalah ketika kita ingin menggambar vertikal, garis vertikal itu, yang pertama kita kasih dua titik, tik, tik gitu ya. Setelah itu dua titik ini kita kasih garis yang apa tipis, baru kemudian kita tebalkan, seret gitu. Nah, yang kemudian vertikal juga sama, tik, tik, dua titik, kemudian kita kasih garis halus. Kenapa harus harus dulu ya? Biasanya kalau garis halus itu sebagai acuan ya sebelum kita ngasih garis yang tebal. Nah, ini adalah freehand ya, freehand sketching ini. Nah, freehand ini nanti akan bisa kita pakai untuk menggambar ketika kita kelupaan untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan. Nah, ini sama ya caranya kita menggambar garis miring, ya, garis miring tik tik, terus kemudian garis tipis, kemudian baru garis yang tebal. Yang sini juga sama, ya titik, garis tipis, garis tebal dan seterusnya. Ini untuk mengakhir dan untuk akhiran ini jaraknya harus sama, ya. Jaraknya ini harus sama, tidak boleh beda. Terus kemudian setelah garis lurus ada juga lingkaran. Nah, ini lingkaran. Tapi lingkaran ini karena bentuknya melingkar, kita bisa mencapai atau membuat garis bantu yang berupa kotak yang jarak dari kotak satu atas dan bawah ini dan kiri kanan ini sama dengan diameter lingkarannya. Kita pengen diameternya berapa, ini jaraknya. Jadi kita bisa menggambar kalau kita sudah tahu ukurannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kemudian kita bagi empat. Ya, kita bagi empat yang di tengah-tengahnya. Setelah itu kita tarik diagonalnya. Ya, setelah diagonal itu jarak antara dari pusat ke sini garis ini. Nah, kita tarik memotong sini. Nah, memotong sini dengan peralatan yang ada. Peralatan yang ada itu misalkan Anda juga pakai apa? Bisa tali, ya, bisa tali, bisa eh, kartu mahasiswa Anda ya dengan menyamakan panjang sini dengan sini. Nah, hanya untuk memotong ini. Setelah itu baru ditebalkan, pelan-pelan ditebalkan. Nanti akan jadi lingkaran dengan freehand sketch ya. Kalau kecil ya, artinya ini lingkaran kecil. Lingkaran kecil bisa kita mulai dari pertama kita buat cross. Nah, dan kemudian kita buat diagonal lagi ini. Nah, setelah itu kita dengan tali atau dengan peralatan terbatas lainnya ya, dengan apa KTM Anda atau apa, itu kita tarik titik yang sama jaraknya dari pusat sini. Yang memotong garis cross dan diagonal itu selanjutnya kemudian ditebali. Nah, meskipun tidak apa artinya tidak 100% lingkaran, tapi minimal jaraknya itu sama, diameternya sama. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan untuk arc ya atau juring ini ya. Nah, nih. Nah, sama kita membuat kotak yang jaraknya adalah radius, kemudian kita coba apa yang tengah ya, yang tengah ini sama jaraknya dengan sini ke sini bisa dengan tali atau apa alat bantu lainnya
Kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan, kalau sudah kita tebali. Nah, ini caranya untuk membuat yang apa seperempat dari lingkaran ini. Nah, di dalam gambar itu ada namanya graphic language atau bahasa gambar ya. Nah, bahasa gambar ini adalah untuk mendeskripsikan dari objek ini. Jadi kita mau menceritakan objek ini apa atau benda ini apa. Itu disebut bahasa gambar. Ukurannya berapa, ketebalannya berapa dan sebagainya. Nah, ini apa yang diwakili? Yang diwakili adalah ukurannya, bentuknya, dan fiturnya. Fitur itu termasuk kasar, halus, kemudian jenis lubangnya seperti apa, tembus atau tidak, apakah ada apa itu skrunya atau tidak, dan seterusnya. Nah, komposisi dari bahasa gambar ini adalah dia menggunakan garis ya untuk menggambarkan permukaan, surface, edge atau apa itu ujung ya. Terus kemudian kontur atau dari objek. Kontur itu bisa kekasarannya, kehalusannya, dan sebagainya. Dan ini, bahasa ini dikenal sebagai drawing atau drafting. Di mana drawing ini bisa dilakukan menggunakan freehand, seperti tadi yang kita latihan. Instrumen itu bisa penggaris, jangka, dan peralatan lainnya. Dan komputer ini dengan software tentunya ya, hardware-nya komputer, software-nya bisa AutoCAD, SolidWorks, eh, dan software-software yang lain. Terus kemudian contohnya ini. Nah, ini adalah contoh menggambar dengan freehand tanpa ada penggaris, tanpa ada jangka ya. Jadi Pak, jadi ya, tapi memang bentuknya tentu tidak sangat rapi ya, tapi bisa dibaca juga, sudah bisa dibaca. Artinya sudah ada kaidah-kaidah dari gambar mesin ini masuk di situ. Nah, untuk instrumen drawing sendiri, maka di sini ada beberapa hal ya. Jadi mulai tulisannya ini ya, dan kita kalau menggunakan instrumen seperti penggaris, busur, jangka, atau alat-alat untuk menggambar, hasilnya pasti lebih bagus. Bentuk hurufnya juga lebih bagus. Kenapa? Karena peralatan itu memang dipakai untuk membantu menyempurnakan atau menghaluskan dari gambar kita. Sedangkan untuk komputer harusnya lebih bagus lagi. Karena apa? Karena mereka sudah ada tool-tool di dalam software komputer ini untuk meminimalisasi kesalahan dan juga gambar-gambar yang mungkin tidak apa itu ya, tidak lurus, tidak ada sebagainya. Jadi sudah ada instruksi-instruksi atau panduan-panduan di situ yang membuat kita lebih mudah dan lebih cepat untuk menggambar. Nah, secara arsitektural gitu ya. Kalau tadi kita lihat ada graphic language sama ada word language. Jadi yang merah ini adalah graphic language, itu akan menggambarkan bentuk ya. Ini. Nah, ini adalah bentuk bendanya. Itu digambarkan dalam yang merah ini. Untuk yang word language itu adalah digambarkan untuk menggambarkan ukurannya ya. Ukurannya ini jari-jari, ini panjangnya, ini tebalnya. Nah, itu namanya word language. Nah, graphic language ini akan membuat kita bisa membaca, oh ternyata bentuknya dari benda atau spesimen itu adalah seperti ini. Nah, ini yang merah ini. Nah, secara dasar ya, untuk graphic language itu ada bentuknya line atau garis ya, tipe-tipe garis, metode proyeksi, dan konstruksi geometri. Nah, nanti yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk word language itu ada bagaimana cara kita membuat ya lettering. Nah, jadi bentuknya seperti apa, ukurannya berapa untuk membuat atau mengasih ukuran itu. Baik, eh, jadi itu ya.
yang bisa kita bahas di pertemuan awal ini. Nah, tolong di pertemuan awal ini Anda mempersiapkan kertas gambar A3 ya. A3 nanti setiap ada mata kuliah ini Anda bawa bersama dengan peralatan-peralatan gambar yang sudah saya jelaskan. Eh, dan kemudian nanti bisa ketika setiap pertemuan nanti kita belajar menggambar supaya feel Anda, insting Anda itu sudah mulai masuk ke bahasa gambar ini. Jadi tolong ini digambar ulang antara bagaimana cara freehand menggambar ya lingkaran ini. Nah, 1, 2, 3 ini Anda gambar, kemudian ini Anda jawab ya. Anda jawab dan Anda masukkan atau kumpulkan di Google Classroom. Silahkan daftar, alamatnya ada di Siam. Baik, saya rasa itu ya penjelasan. Terima kasih atas kehadiran dari adik-adik semua. Semoga sukses semua di mata kuliah ini dan lulus semua dengan nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.